Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang transaksi dividen, transaksi laporan pada saldo laba dan ekuitas komprehensif. Kelompok kami terdiri dari Yusuf Tarik, Diva Ayu, Anggun Sukma, dan Clara Radik. Dividen. Dividen adalah penyaluran kas atau saham perseroan kepada para pemegang saham secara proporsional atau pro rata. Pro rata artinya jika Anda memiliki 10% saham biasa, Anda akan menerima 10% dari dividen. Dividen tunai, pembagian dalam bentuk kas secara proporsional kepada setiap pemegang saham. Bagi perusahaan yang membayarkan dividen tunai, pasti memiliki 1. Saldo laba, 2. Kecukupan luas, 3. Pengumuman dividen. Dividen saham adalah pembagian saham perseroan secara pro rata bagi para pemegang sahamnya. Pencatatan dividen tunai. 3 hal penting yang berkaitan dengan dividen yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Ilustrasi. Pada tanggal 1 Desember 2014, Direksi Media General mengumumkan dividen tunai sebesar 0,50 euro per saham atas 100.000 lembar saham biasa seharga 10 euro pada nilai nominal. Jumlah dividennya adalah 50.000 euro dari 100.000 dikali 0,5 euro. Ayat jurnal untuk pencatat pengumuman tersebut adalah pada tanggal pengumuman tanggal Desember 1, dividen tunai debit 50.000 dan utang dividen kredit 50.000. Pada tanggal pencatatan, perusahaan menentukan kepemilikan dari jumlah saham yang beredar untuk tujuan dividen. Bagi media general, tanggal pencatatannya adalah 22 Desember. Tidak ada ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal ini karena liabilitas perusahaan yang diakui pada tanggal pengumuman tidak berubah. Pada saat tanggal pembayaran, perusahaan melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham dan mencatat pembayaran dividen tersebut jika tanggal 20 Januari adalah tanggal pembayaran, maka media general ayat jurnal pada tanggal tersebut adalah 20 Januari, utang dividen debit 50.000 dan kas kredit 50.000. Mengalokasikan dividen tunai di antara saham preferen dan saham biasa. Ilustrasi, asumsikan bahwa tanggal 31 Desember 2014, IBR Incorporation memiliki 1.000 lembar saham preferen kumulatif 8% dengan nilai pari 100 euro. Selain itu, perusahaan juga memiliki 50 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai pari 10 euro. Dividen per saham untuk saham preferen adalah 8 euro. Nilai pari 100 euro kali 8 euro. Sehingga dividen tahunan yang dibutuhkan untuk saham preferen adalah 8.000 euro dari 1.000 kali 8 euro. Pada tanggal 31 Desember 2014, Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 6.000 euro. Ayat jurnalnya yaitu dividen tunai debit 6.000 dan utang dividen kredit 6.000. Oleh karena fitur dividen kumulatif, dividen sebesar 2 euro, 8 euro dikurangi 6 euro per saham menjadi dividen tunggakan atas saham preferen tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2015, IBR mengumumkan dividen tunai sebesar 50.000 euro. Alokasi dividen kedua jenis saham tersebut adalah sebagai tabel berikut. Pencatatan dividen saham. Ilustrasi, asumsikan Medline Corporation memiliki saldo sebesar 300.000 euro dalam saldo laba. Perusahaan mengumumkan pembagian dividen 10% atas 50.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 10 euro. Nilai wajar saham saat ini 15.000 euro per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan yaitu 5.000. 10% dari kali 50.000. Oleh karena itu, jumlah yang akan diterbitkan pada dividen saham adalah 75.000 euro dari 5.000 kali 15.000 euro. 15 euro. Ayat jurnalnya yaitu dividen saham debit 75.000, dividen saham biasa yang dapat dibagikan kredit 50.000, premium saham-saham biasa kredit 25.000. Melan mendebit dividen saham atas nilai wajar sehingga yang diterbitkan 15 euro kali 15.000. Selain itu, Melan juga mengkreditkan dividen yang biasa yang dapat dibagikan atas nominal dividen saham 10 euro kali 5.000 dan mengkreditkan premium saham-saham biasa atas selisih lebih dari nilai nominal 5 euro kali 5.000. Jika perusahaan menyusun laporan posisi keuangan sebelum menerbitkan dividen, maka perusahaan melaporkan akun yang dapat dibagikan seperti ini.
modal saham-saham biasa 500.000 euro, kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan 5.000 euro, ditambah menjadi 555.000 euro. Ketika Melen menerbitkan dividen saham, perusahaan mendebit dividen saham biasa yang dapat dibagikan dan mengkredit modal saham-saham biasa sebagai berikut. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan debit 50.000 dan modal saham-saham biasa kredit 50.000. Dampak dividen. Dividen saham mengubah komposisi ekuitas karena mentransfer modal saham dan membagikan premium sebagian dari saldo laba. Namun total ekuitas tetap sama. Bagi hasil dividen juga tidak terpengaruh terhadap nilai nominal atau nilai saham, tetapi jumlah saham beredar meningkat. Silakan memperhatikan ilustrasi yang ada pada slide. Dari contoh tersebut, total atas modal saham biasa dan premium saham-saham biasa meningkat sebesar 75.000 euro. 5.000 euro lembar saham kali 10% kali 15 euro. Dan saldo laba menurun dengan jumlah yang sama. Total ekuitas tetap tidak berubah yaitu sebesar 800.000 euro. Sedangkan jumlah saham meningkat 5.000 lembar dari 50.000 kali 10%. Yang selanjutnya adalah pemecahan saham. Yang pertama, mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Pemecahan saham atau stock split. Ilustrasi, asumsi Medline Corporation memecah 50.000 lembar saham biasanya atas dasar 2 untuk 1. Ini adalah contoh sebelum stock split dan setelah stock split. Dan menghasilkan pengurangan nilai nominal atau nilai tercatat saham. Materi selanjutnya adalah laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih yang perusahaan pertahankan untuk digunakan dalam bisnis. Laba bersih meningkatkan laba ditahan dan kerugian bersih menurunkan laba ditahan. Laba ditahan merupakan bagian dari klaim pemenang saham atas aset total perusahaan. Yang terakhir, saldo debit laba ditahan diidentifikasi sebagai defisit. Batasan laba ditahan. Batasan dapat hasil dari yang pertama, batasan hukum, yang kedua, batasan kontraktual, yang ketiga, batasan voluntary atau sukarela. Ini adalah contoh notes to the financial statement dari Tektronik Inc. Penyesuaian periode selanjutnya. Koreksi kesalahan pada laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dikenal sebagai penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Perusahaan melakukan koreksi langsung terhadap saldo laba karena dampak dari kesalahan tersebut sekarang ada pada akun ini. Laba neto untuk periode sebelumnya telah dicatat dalam saldo laba menggunakan ayat jurnal penutupan. Sebagai contoh bahwa General Microwave menemukan bahwa pada tahun 2014 terdapat kurang saji yang mereka buat atas beban penyusutan peralatan pada tahun 2013 sebesar 300.000 euro. Karena kesalahan komputasi. Kesalahan ini mengakibatkan adanya lebih saji saldo laba neto untuk tahun 2013 dan saldo laba saat ini. Ayat jurnal untuk penyesuaian periode sebelumnya mengabaikan semua dampak perpajakan adalah sebagai berikut. Saldo laba atau D 300.000 euro dan akumulasi penyusutan peralatan atau K 300.000 euro untuk menyesuaikan nilai penyusutan yang kurang saji pada periode sebelumnya. Mendebit akun laporan laba rugi pada tahun 2014 salah karena kesalahan tersebut terjadi pada tahun sebelumnya. Perusahaan melaporkan penyesuaian periode sebelumnya dalam laporan saldo laba mereka menambahkan atau mengurangi dalam kasus ini mungkin terjadi. Penyesuaian ini dari laporan saldo laba. Langkah ini akan menghasilkan penyesuaian atas saldo awal. Misalnya, dengan mengasumsikan saldo laba
Awal perusahaan sebesar 800.000 euro, General Microwave melaporkan penyesuaian periode sebelumnya sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, melaporkan koreksi dalam laporan laba rugi tahun berjalan tidak dibenarkan karena seharusnya penyesuaian ini untuk laporan laba rugi tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya, laporan laba ditahan. Transaksi-transaksi yang memengaruhi laba ditahan bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya, penyajian dan analisis laporan. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan perusahaan menyajikan modal saham, premium saham, dan saldo laba. Modal saham. Kategori ini terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Saham preferen disajikan sebelum saham biasa karena hak prioritasnya. Nilai nominal saham yang disahkan, saham yang diterbitkan, dan saham beredar disajikan untuk setiap jenis saham. Selanjutnya, premium saham. Kategori ini termasuk kelebihan jumlah yang dibayar di atas nilai nominal atau nilai tertera. Dan premium saham dari saham treasury. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, laba neto menambah saldo laba dan rugi neto mengurangi saldo laba. Penyesuaian periode sebelumnya dapat menambah atau mengurangi saldo laba. Dividen tunai dan dividen saham sama-sama mengurangi saldo laba. Contoh laporan saldo laba yang lengkap untuk Grabber berdasarkan data yang diasumsikan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pengungkapan yang berkaitan dengan saham biasa Grabber menunjukkan bahwa perusahaan menerbitkan 400.000 lembar saham dan 100.000 lembar saham tidak diterbitkan, atau bisa dikatakan 500.000 lembar saham disahkan dikurangi 400.000 lembar saham diterbitkan, dan 390.000 lembar saham beredar atau 400.000 lembar saham diterbitkan dikurangi 10.000 lembar saham treasury. Berikut adalah laporan posisi keuangan sebagian yang bisa teman-teman pahami. Dalam laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan, biasanya menggabungkan dan melaporkan berbagai premium saham individu dalam satu kesatuan akun. Selain itu, saham yang disahkan juga terkadang tidak dilaporkan. Perhatikan akun cadangan dalam laporan posisi keuangan di bawah ini. Berikut adalah laporan posisi keuangan sebagian company yang bisa teman-teman pahami terlebih dahulu. Dalam penerapan IFRS, perusahaan sering menggunakan istilah cadangan untuk bentuk ekuitas selain yang diperoleh dari para pemegang saham. Cadangan terkadang juga mencakup saldo laba. Secara umum, komponen ini digunakan untuk melaporkan dampak ekuitas dari item laba komprehensif. Alih-alih menyajikan bagian ekuitas secara rinci dalam laporan posisi keuangan dan laporan saldo laba, beberapa perusahaan hanya membuat laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan ini menggambarkan perubahan di setiap akun ekuitas dan jumlah transaksi yang terjadi sepanjang tahun. Untuk selanjutnya, analisis. Para investor dan analis dapat mengukur profitabilitas dari sudut pandang investor dalam saham biasa menggunakan rasio pengembalian ekuitas pemegang saham biasa. Rasio ini dihitung dengan membagi laba neto yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas pemegang saham biasa Carrefour pada awal tahun dan akhir tahun lalu masing-masing adalah 10.663 euro dan 10.161 juta euro. Laba netonya adalah 1.271,8 juta euro dan tidak ada saham preferen yang beredar. Rasio pengembalian ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Laba neto tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sama dengan pengembalian ekuitas pemegang saham biasa, yaitu sebesar 12,2%. Jika perusahaan memiliki saham preferen, kita akan mengurangi jumlah dividen preferen dari laba neto perusahaan untuk menghitung laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Selain itu, nilai nominal saham preferen dikurangkan dari total rata-rata ekuitas pemegang saham hingga mencapai jumlah ekuitas pemegang saham biasa. Selanjutnya,
Nilai buku per saham. Nilai ini menggambarkan ekuitas yang dimiliki pemegang saham biasa pada aset neto perseroan dari kepemilikan satu sahamnya. Aset neto perseroan harus sama dengan total ekuitas. Oleh karena itu, rumus untuk menghitung nilai buku per saham ketika sebuah perusahaan hanya memiliki satu jenis saham yang beredar adalah total ekuitas pemegang saham biasa dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Contohnya, jika Marlowe Corporation memiliki total ekuitas pemegang saham biasa sebesar $1.500.000 dan 50.000 lembar saham biasa beredar, nilai buku per sahamnya adalah $1.500.000 dibagi 50.000 sama dengan $30. Ketika sebuah perusahaan memiliki saham preferen dan saham biasa, perhitungan nilai bukunya lebih rumit, karena pemegang saham preferen memiliki klaim sebelumnya atas aset neto dari pemegang saham biasa. Nilai ekuitasnya harus dikurangkan dari ekuitas total. Kemudian, kita bisa menghitung ekuitas untuk saham biasa. Perhitungan nilai buku per saham menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan ekuitas saham. Caranya yaitu harga beli saham preferen ditambah dividen. Yang kedua, menghitung ekuitas pemegang saham biasa dengan cara ekuitas total dikurangi ekuitas saham preferen. Yang ketiga, menghitung nilai buku per saham. Caranya yaitu ekuitas pemegang saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Contoh, harga beli saham preferen Grabber sebesar €120 per saham dan bersifat kumulatif. Asumsikan bahwa dividen saham preferen Grabber menunggak selama 1 tahun, €54.000. Untuk perhitungan ekuitas saham preferennya, bisa teman-teman pahami pada gambar di bawah ini. Nilai buku versus nilai pasar. Nilai buku per saham mungkin tidak sama dengan nilai pasar per saham. Nilai buku umumnya didasarkan pada biaya perolehan yang tercatat. Nilai pasar mencerminkan penilaian subjektif dari ribuan pemegang saham dan calon investor tentang potensi perusahaan untuk mendapatkan laba dan dividen di masa depan. Nilai pasar per saham mungkin melebihi nilai buku per saham, namun hal itu bukan berarti bahwa saham itu terlalu mahal. Hubungan nilai buku dan rentang tahunan nilai pasar per saham perusahaan seringkali jauh, seperti yang ditunjukkan oleh data berikut. Nilai buku per saham sangat berguna dalam menentukan tren ekuitas per saham para pemegang saham dalam bentuk sebuah perseroan. Nilai buku per saham ini juga digunakan dalam berbagai bentuk kontrak dan dalam penyelesaian kasus pengadilan, di mana hak masing-masing pihak didasarkan pada informasi biaya. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang transaksi dividen, transaksi laporan pada saldo laba dan ekuitas komprehensif. Terima kasih, teman-teman.